teman-teman, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 yaitu membuat video. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan. Pendidikan tidak bisa lepas dari filsafat ilmu. Kalau diibaratkan, filsafat ilmu adalah fondasi dan kompas, sementara ilmu pendidikan adalah praktiknya di lapangan. Keduanya punya hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Pada poin 1, yaitu filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu bertanya, apa hakikat pendidikan itu? Untuk apa pendidikan ada? Melalui pertanyaan ini, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tidak kehilangan arah. Selain itu, filsafat ilmu memastikan keilmiahan pendidikan. Artinya, metode dan teori dalam pendidikan harus logis, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak kalah penting, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter, moral, dan kemanusiaan. Poin yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat dua arah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai di lapangan justru menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu. Misalnya, ketika praktik pendidikan karakter berhasil membentuk siswa yang berintegritas, itu menjadi bukti nyata yang memperkaya diskusi filsafat tentang nilai dan moral. Jadi, pengalaman nyata di kelas memberi data baru bagi filsafat ilmu untuk berkembang. Poin yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena kita bisa membedah persoalan pendidikan menggunakan 3 cabangnya. Pertama, ontologi. Kita tanya, apa hakikat peserta didik, guru, dan tujuan pendidikan itu sebenarnya? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dinilai besar? Apakah cukup dari guru atau siswa juga harus aktif menemukan? Yang ketiga, aksiologi. Nilai apa yang ingin kita capai? Apakah pendidikan hanya untuk kerja atau untuk membentuk manusia yang beradab? Dengan 3 lensa ini, kita tidak hanya mengeluh tentang masalah pendidikan, tapi bisa menganalisis akar masalahnya. Poin yang keempat, yaitu contoh penerapan konkret. Lalu, penerapannya seperti apa? Ambil contoh kurikulum Merdeka. Kebijakan ini lahir dari pandangan filsafat bahwa siswa adalah subjek aktif yang unik. Maka kurikulumnya dibuat fleksibel dan kontekstual. Dalam proses pembelajaran, guru yang paham aksiologi tidak hanya mengajar nilai ulangan, tapi juga menilai sikap, kerjasama, dan kreativitas siswa. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling membutuhkan. Filsafat ilmu memberi arah dan kedalaman berpikir, sementara pendidikan memberi bukti dan konteks nyata. Sebagai calon pendidik, kita perlu berpikir sistematis, reflektif, dan kontekstual, agar praktik kita benar-benar bermakna bagi siswa semuanya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.